Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penguraian vektor. Teman-teman sebelumnya sudah mengetahui apa sih itu penguraian vektor dan bagaimana melakukannya. Nah, kali ini kita akan coba menguji pemahaman teman-teman semua pada kasus penjumlahan vektor menggunakan metode analisis, yaitu salah satunya adalah menguraikan vektor. Perhatikan kasus berikut. Perhatikan gambar gaya-gaya berikut. Tentukanlah resultan ketika gaya tersebut. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada 3 buah vektor. Vektor pertama 3 Newton yang arahnya 60 derajat. Ya, kita kasih nama dulu ya. Ini adalah F1. Lalu ini ada 6 Newton, arahnya 60 ya. 60 derajat terhadap sumbu X positif juga, cuman dia negatif. Nah, kita tandain dia adalah F2. Dan yang terakhir ini adalah F3. 3 buah vektor ini kita akan coba jumlahkan menggunakan penguraian vektor. Nah, sebelum berlanjut teman-teman sudah tahu bahwa ketika kita menguraikan vektor, ya, ketika kita sudah menguraikan vektor, satu buah vektor, ketika sudutnya yang diketahui itu terhadap sumbu X positif, maka kita akan bisa menguraikan vektor menggunakan formulasi ini. Fx yaitu F cosinus theta, Fy yaitu F sin theta. Karena di sini ada 3 buah vektor ya, 1, 2, 3, maka nantinya pada akhirnya kita akan coba menguraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, resultannya ini kita akan jumlahkan menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Dan arahnya kita menggunakan tangen theta. Karena di sini yang diketahui adalah sumbu X-nya, ya, jumlah dari sumbu X-nya dan jumlah dari sumbu Y-nya. Baik, kita kembali lagi ke kasus ini. Ya. Berarti dari ketiga vektor ini kita akan coba uraikan dia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan uraikan dulu F1 ini terhadap sumbu X, ya. Berarti dari titik sini sampai sini dia adalah F1X. Begitu. Nah, F1 terhadap sumbu Y, berarti dari sini ke sini itu adalah F1Y. Berarti F1 sudah kita uraikan terhadap sumbu X, yaitu F1X, dan terhadap sumbu Y, F1Y. Ya. Berikutnya, kita akan lihat lagi yang F2. F2 pun sama, kita akan coba uraikan dia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya. Kalau F2-nya ini kita uraikan terhadap sumbu X, ya ini yang saya bedain pakai warna hijau. Di sini adalah F2X. Dan terhadap sumbu Y, dari sini ke sini adalah F2Y. Ya, sudah kita uraikan F2 ini ada F2X dan ada F2Y. Nah, yang terakhir F3, kalau teman-teman perhatikan, 3 Newton ini dia sudah berada di sumbu X. Ya. Kalau sudah berada di sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka tidak perlu kita uraikan lagi. Sekali lagi, jika vektor itu sudah berada pada sumbu X atau sumbu Y, ya seperti ini, dia sudah pada sumbu X, dia tidak perlu lagi untuk kita uraikan kembali. Ya, baik. Sudah kita uraikan semua. Nah, sekarang kita akan menggunakan tabel bantuan ya, teman-teman ya. Kita akan coba menggunakan tabel bantuan, di mana kita akan mencari jumlah vektor pada sumbu X semuanya dan jumlah vektor pada sumbu Y semuanya. Kita akan awali dengan vektor ke-1 terlebih dahulu. Oke, F1 berarti Fx-nya itu adalah F1X. F1X ya. Fx, teman-teman perhatikan, Fx ini kita bisa pakai F cos theta. Ya, F1X berarti F1 cos theta. Tinggal kita nominalkan saja berarti. F1-nya itu adalah 3 cosinus theta, tetanya adalah 60. 60 cantik ya teman-teman ya, sudah tahu sudut cantiknya.
3 cos 60 itu adalah setengah. Berarti hasilnya 3/2 Newton. Oke, sekarang kita lihat F1-nya terhadap sumbu Y, yaitu F1Y. Ya, F1Y itu berarti, benar perhatikan di sini, F1Y itu adalah F sin theta. Ya, F sin theta. F berapa? F1. Berapa nilainya? 3 sin 60. Ya, 3 sin 60. 3 sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti hasilnya 3/2 akar 3 Newton. Oke, sudah ketemu nih teman-teman. Kita cek untuk nilai atau arahnya. F1X dia berada di sumbu X positif, berarti dia positif. Ya, F1Y dia berada pada sumbu Y positif, berarti dia positif. Ya, kita tandain ya, dia positif. Ini juga sama, positif. Setelah itu kita akan beranjak ke vektor yang lain. Ya, setelah F1 berarti F2. Teman-teman lihat di sini F2X sama dengan F2 cos 60. F2-nya 6, cos 60 adalah setengah. Dia berada di sumbu X, dia ada di sumbu X positif. Berarti 6 dikalikan setengah itu adalah 3. Nilainya apa? Nilainya positif juga. Berikutnya kita lihat yang sumbu Y, teman-teman. Ya, sumbu Y di sini F2Y. F2Y ini adalah F2 sin 60. F2-nya berapa? F2-nya 6. Sin 60-nya berapa? Sin 60-nya setengah akar 3. Tapi ingat, sin 60-nya dia ada di kuadran berapa nih? Ini kuadran 4, daerah 4, 1, 2, 3, 4, all sin tan cos. Karena dia yang hanya positifnya kosinus, sedangkan dia sin, berarti nilainya adalah negatif dia. Nah, ini negatif nih. Gitu. Makanya hasilnya itu 6/2, 3 akar 3 Newton. Tapi dia negatif. Gitu. Min. Ya. Oke, F2 sudah kita uraikan. Sekarang kita lihat yang F3, teman-teman, di sini dia sudah berada di sumbu X negatif. Berarti sudah tidak perlu lagi kita uraikan. Ya, kita langsung saja. F3 dia memiliki nilai min 3 Newton. Oke, sekarang kita akan jumlahkan. Kita akan totalkan. Ya, kita akan totalkan. Ya, kita akan totalkan. Ini nggak ada ya. Yuk, kita akan jumlahkan dari vektor-vektor yang ada di sini. Oke. 3/2 ditambah 3 dikurang 3. Oke, ini sudah pasti plus 3 min 3. Ini sudah pasti hilang ya. Ini sudah pasti hilang. Karena saling menghilangkan, plus dan min nilainya sama. Berarti di sini sisanya adalah 3/2 Newton. Satu lagi di sini, 3/2 akar 3 Newton min 3 akar 3. Ya, coba teman-teman, kita jumlahkan 3/2 akar 3 min 3 akar 3. Ini hasilnya, ingat samakan dulu penyebutnya, berarti di sini jadi 6. 6 kurangi 3 min 3/2 akar 3 Newton. Begitu. Nah, ini sudah kita jumlahkan nih semuanya. Ya. Sigma fx-nya itu 3/2, sigma fy-nya adalah min 3/2. Jadi kalau saya tuliskan resultan vektornya, ya, kalau saya coba tuliskan resultan vektornya itu untuk kasus yang ini adalah, maka vektor f ini, resultan vektor f ini adalah, ingat, fxi plus fyj. Ya, kita tinggal masukkan. Fx-nya berapa nilainya? Fx-nya 3/2i. Y-nya min 3/2. Min 3/2 akar 3. J.
Nah, ini adalah vektor resultan dari si F-nya, teman-teman. Ya, ini adalah vektor resultan. Ya, baik mau kotakin. Ini adalah resultan vektor F gitu. Ya, kalau baik mau gambar kembali nih, kalau kita gambar kembali nih, teman-teman. Coba kita gambar dia di bidang kartesian seperti ini X, ini Y. X-nya dia bernilai 3/2, ya katakan misalkan di sini 3/2 ya. Y-nya min 3/2 akar 3. Kalau Y-nya min berarti di bawahkan. Ya. Min 3/2 akar 3. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Vektornya seperti ini. Set. Nah, ini vektornya. Ini adalah vektor resultan. Ini adalah resultan dari F. Begitu ya, kalau kita gambarkan kondisi yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba cari besarnya nih, teman-teman ya. Kita akan coba cari besarnya. Ya. Besar resultan F. Ya, kita besar resultan F. Teman-teman masih ingat, untuk mencari besar resultan F, kita akan menggunakan Pitagoras. Ya. Akar dari, nah sumbunya adalah 3/2. Total sigma fx-nya adalah 3/2. Jadi 3/2 kuadrat ditambah min 3/2 akar 3 kuadrat. Ya. Formulasi matematikanya 3 kuadrat jadi 9/4 ditambah 9/4 dikali 3. Di sini punya 3, di sini hanya 1 saja ya. Berarti di sini adalah akar dari 4 9/4. Coret-coret berarti akar dari 9 adalah 3 Newton. Nah, ini adalah besar dari resultan vektornya. Ingat, penulisannya itu adalah dia dimutlakkan. Mutlak itu artinya dia menyatakan besar. Ya, itu adalah resultan vektornya. Nah, sekarang bagaimana dengan arahnya? Nah, kita akan coba cari juga arahnya ya. Nah, disinilah arah vektor, arah resultan dari vektor F itu apa sih? Nah, ingat kita menggunakan tangan ya, tangan. Tangan theta itu sama dengan Y-nya ya, sigma FY per sigma FX. Y-nya berapa? Min 3/2 akar 3 dibagi dengan 3/2. Ya. Oke. Kita coret-coret. Oke. Nah, berarti di sini akar 3. Tangan theta, tangan berapa sih yang hasilnya sama dengan akar 3? Berapa? Coba, ini adalah angka cantik ya, teman-teman ya. Ini adalah sudutnya adalah 60 derajat. Tapi hati-hati, di sini dia tandanya negatif. Min, ya, min. Tangan yang dia tangan yang nilainya negatif, dia ada di kuadran 1 all sin tan cos. Jadi kemungkinan ada di kuadran 2, ada di kuadran 4. Tapi kalau melihat gambarnya ya di sini teman-teman, kalau melihat gambarnya di sini berarti dia berada di kuadran 4. Baik. Dari kasus ini, teman-teman sudah bisa menentukan pertama, vektor resultan dari ketiga vektor ini, yaitu ini. Lalu yang kedua, teman-teman juga sudah bisa menentukan besar dari vektor resultan ini. Ya, yang satu vektornya, yang satu besarnya, dan yang terakhir itu adalah arah resultan vektor ketiga ini, yaitu 60 derajat yang berada di kuadran 4 atau min 60 derajat. Ya, ingat teman-teman, untuk memudahkan teman-teman bisa menggunakan tabel bantuan ini. Ya. Baik, sekian dari saya untuk contoh kasus dari penjumlahan vektor menggunakan metode analisis
yaitu penguraian vektor. Semoga teman-teman bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.